Jadi sekali lagi banyak data yang berseliweran di kita, termasuk data IKN, dipalsukan oleh mereka yang sekedar melihat data ansih. Semua talk show yang ada di Jakarta itu ya isinya omong-omong doang, nggak ada poin di situ untuk bertengkar. Dia bilang tadi jangan retorika aja karena Socrates ABCD. Lo Socrates itu ahli retorika, Pak. Itu aja udah kecil. Tapi nah, kawan-kawan, sekali lagi hari ini merupakan hari yang spesial karena jarang sekali Kabupaten Trenggalek kedatangan tamu yang sekaligus kemudian mengajak kita berpikir secara sehat menggunakan akal sehat kita. Nah, teman-teman, sekali lagi saya undang untuk kemudian membersamai kita selama 2 jam ke depan untuk bisa kita sharing keilmuan dengan beliau berdua. Hari ini kalau kemarin mungkin yang kita kenal adalah Bung Roger atau Rocky Gerung, hari ini spesial kita mendapatkan 2 paket sekaligus, yaitu Bung Diki Ahmar yang sebagai Ketua Forum Akal Sehat Indonesia sekaligus sebagai Wakil Ketua Komisi Eropa Tengah Kadin Indonesia. Nah, teman-teman, kita sambut dengan pantun untuk 2 orang narasumber kita. Tanam pinang di kaki gunung. Saya ulang, tanam pinang di kaki gunung. Cakep. Nah, terkena duri mawar. Selamat datang Bung Rocky Gerung dan Bung Diki Ahmar. Oke, sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk 2 orang keynote speaker kita, narasumber kita. Saya rasa tepuk tangan Anda masih cukup sederhana untuk 2 orang tokoh kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Oke, selamat datang Bung Rocky dan juga Bung Diki. Kalau Bung Rocky mungkin kepanjangannya kita sebut Bung Roger ya. Kalau Bung Diki kita sebut Bung Dikmar gitu ya. Diki Ahmar. Ya. Oke, selamat datang di Trenggalek. Ya, terima kasih teman-teman Trenggalek. Oke, gimana kabarnya Bung Rocky? Enak. Trenggalek gimana? Suasananya dibanding dengan Jakarta? Trenggalek ada suasana terlalu adem. Mesti ada suasana yang lebih berbahaya di sini. Wah, ini mulai nyerempet-nyerempet ini. Nah, teman-teman, perlu kami informasikan bahwa Bung Roger dan juga Bung Dikmar ini datang di Trenggalek itu sudah mulai dari kemarin. Jadi kemarin kita sudah ada ngobrol bareng dengan beberapa perwakilan komunitas untuk kemudian kita melakukan pembacaan terhadap isu-isu yang ada di Trenggalek. Nah, seperti yang kita kenal bahwa Trenggalek sebenarnya memiliki segudang potensi, mulai dari sumber daya alamnya sampai kepada sumber daya manusianya juga. Namun kita juga menyadari bahwa di Trenggalek ini juga secara kemanfaatan keberdayaan terhadap SDM ataupun SDA yang ada belum cukup maksimal tergali. Nah, untuk itu hari ini kita sama-sama akan mendapatkan pencerahan ya dari 2 sosok ini, karena beliau berdua ini datang ke suatu lokasi pasti membawa sebuah solusi ataupun solusi yang banyak. Siap, Bung Roger? Iya, saya mau dengar problem bukan mau kasih solusi. Oke, mau mendengar problem dan sudah sebagian mendengar dari diskusi yang sudah kita lakukan kemarin. Nah, sebelum kemudian teman-teman nanti akan menanyakan beberapa hal dan juga menyampaikan problematika yang berkembang di Trenggalek, kami berikan kesempatan dulu kepada Bung Dikmar untuk bisa menyampaikan sekelumit trigger kepada rekan-rekan semuanya. Berharap nanti setelah kegiatan kita selesai nanti, teman-teman terpantik akal sehatnya untuk bisa semakin dimaksimalkan untuk kebermanfaatan di Kabupaten Trenggalek. Tanpa mengurangi rasa hormat, 30 menit kami berikan kesempatan untuk Bu Dikmar ataupun secukupnya.
Monggo. Oke. Kondisional mawon. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, adik-adik semua, perkenalkan nama saya Diki. Kebetulan Ketua Forum Diskusi Akal Sehat Indonesia. Kami sengaja sering mengajak Bang Rocky keliling Indonesia ke kampus-kampus, ketemu dengan pemuda-pemudi, masyarakat, untuk bisa bertukar pikiran tentang akal sehat dan problematika yang ada di masyarakat. Anda mungkin sudah bosan ya dengar kritikan dari siapapun, sudah menyampaikan berkali-kali kepada pemerintah, kepada negara, tapi tetap saja perjalanannya seperti itu juga. Ya, Bang Rocky udah teriak-teriak bajingan tolol kepada Pak Presiden pun tidak merubah kebajingan dan ketololannya. Sehingga artinya bahwa sekarang kita tetap harus menggunakan pikiran akal sehat menyampaikan kritik itu, tetapi harus ada gerakan yang nyata buat masyarakat. Oke, sorry ya, saya sedikit pakai PowerPoint untuk bisa membantu men-trigger pemikiran teman-teman. Ya, next. Ya, ini kita bicara IKN ya. Mimpinya seorang Jokowi. IKN itu too good to be true, terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, karena faktanya negara nggak punya cukup uang untuk melakukan itu. Jadi kalau Anda lihat Sri Mulyani dengan Menteri PUPR masih berada di atas jembatan, sementara Jokowi dengan Bahlil sedang berada di jalan di atas awan-awan. Sampai saatnya mereka sadar, akhirnya terjatuh ke bawah itu, bahwa ternyata IKN ini memang tidak bisa dilanjutkan lagi. Ya. Ilustrasinya adalah, apakah Anda Trenggalek ingin seperti ini juga? Diimingkan sesuatu yang indah tapi akhirnya kemudian tidak menjadi kenyataan. Malah menjadi satu daerah yang alamnya bisa menjadi berantakan. Next. Ya, ini Trenggalek ya. Kita tidak membayangkan ini seindah IKN, tapi paling tidak sekarang suasananya kondusif. Ya, tingkat harapan hidup masyarakat Trenggalek ini ternyata cukup tinggi. Ya, tingkat kebahagiaan masyarakat Trenggalek cukup tinggi ternyata dengan kondisi yang seperti ini. Next. Anda juga punya potensi alam yang luar biasa, ya. Ada pantai, ada kemudian potensi-potensi perkebunan lainnya. Next. Ya, ini ada kawasan wisata mangrove juga Anda punya. Jadi begitu indahnya, begitu bagusnya suasana ini sebenarnya. Next. Kemudian ada juga potensi cengkeh yang Anda miliki di Trenggalek. Next. Ya, potensi laut juga ada, potensi perikanannya juga luar biasa di Trenggalek. Hanya belum banyak beberapa investor yang memberdayakan potensi laut ini dengan lebih baik. Sebaiknya negara pemerintah lebih memikirkan potensi ini lebih baik daripada memikirkan potensi-potensi lain yang belum tentu memperbaiki situasi di Trenggalek. Next. Lalu ada isu katanya mau dibikin tambang emas Trenggalek. Sementara isu yang utama adalah perusakan lingkungan, sehingga kemungkinan keindahan-keindahan, kenyamanan yang sudah Anda miliki sebelumnya menjadi rusak. Atau barangkali sebenarnya tambang emas ini menjadi potensi masa depan yang bagus buat masyarakat Trenggalek. Persoalannya, mana yang lebih Anda dulukan? Memperhatikan potensi itukah? Oke, kembali ke tadi, ke tambang emas. Ya, ini ya. Oke. Lalu apa sih bedanya Anda mau menyetujui tambang emas atau mau membiarkan Trenggalek menjadi tetap natural tapi potensi-potensinya diberdayakan? Jawabnya begini. Next. Ya. Ada yang mau makan bakso di toilet begini? Ada satu rumah makan, tempatnya bagus, bersih, higienis.
Toiletnya juga bersih, higienis sekali. Jadi Anda makan bakso di tempat itu. Ada yang mau di sini? Ada yang mau di sini makan di tempat itu? Nggak ada. Oke, next. Anda mau bakso ini? Mau ya? Hampir semua pasti mau kalau makan bakso di tempat ini. Padahal kalau Anda lihat, embernya cuma satu, bekas mangkoknya banyak, nyucinya tuh cuma dicelap-celup, celap-celup, celap-celup. Kemudian dituangkanlah kuah bakso. Maka Anda bayangkan kuman dan bakterinya lebih banyak di dalam situ dibandingkan Anda makan di tempat toilet tadi. Tapi Anda tetap milih mana? Tetap milih makan yang di sini yang tidak higienis atau mau makan tempat yang tadi? Pasti Anda tetap bilang saya lebih baik makan di sini daripada makan tempat yang tadi. Setuju ya? Oke. Kenapa? Apa bedanya? Coba kembali ke sebelumnya. Ya. Ini adalah pengusaha tambang emas. Dia mau makan di sini karena dia pikir tempat ini higienis, bagus buat dia. Tapi dia tidak punya norma. Dia tidak punya etika lingkungan, tidak punya moral etika lingkungan. Dia hanya pikir bahwa ini higienis, ini normatif saja, tapi dia tidak punya normatif. Anda menolak karena tidak normatif, tidak bermoral. Anda dari kecil tahunya tempat ini adalah tempat buang air besar. Lantas ketika dijadikan tempat makan, Anda menolak karena secara moral, secara budaya Anda sudah menolak, ini bukan budaya kita, ini bukan moral kita. Petambang-petambang itu atau pengusaha itu mungkin berpikir begitu. Etika moral nomor 2. Ini ada tempat yang lebih higienis daripada tempat yang Anda suka. Ya. Lalu next. Ya. Sementara ini pilihan Anda ingin natural saja. Yang penting Anda tidak melanggar etika, tidak kelihatan seperti orang yang tidak punya moral dan lebih tidak tahu diri. Ya. Kira-kira itu bedanya. Masyarakat yang diinginkan oleh masyarakat Trenggalek natural saja, biasa saja, daripada makanan yang tempatnya higienis dan mewah tadi tapi tidak ada moral di dalamnya. Ya. Next. Terima kasih. Jadi saya bilang terima kasih karena sebentar lagi Pak Rocky pasti tidak akan pernah berhenti untuk menghajar yang di sebelahnya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa yang disampaikan oleh Bung Diki Ahmar siang hari ini. Namun simpan dulu emosi teman-teman, simpan dulu rasa penasaran teman-teman atas apa yang sudah disampaikan oleh Bung Dikmar, karena ini yang disampaikan adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dengan yang selama ini mungkin kita terima informasinya. Kita akan diperdalam lagi oleh paparan dari keynote speaker kita, Bung Rocky, terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bung Dikmar, termasuk dengan segala potensi yang ada di Trenggalek, namun juga tetap ada potensi ancamannya. Kami persilakan secukupnya waktunya. Los. Oke, terima kasih teman-teman. Saya baca pendapatan Trenggalek lebih banyak datang dari rumah sakit. Itu karena kalian makan bakso yang piringnya kotor. Jadi ajaib misalnya, kalau tadi diterangkan Pak Diki, ada kebahagiaan, usia harapan hidup rakyat Trenggalek itu di atas nasional tuh. Jadi Anda sebetulnya umurnya panjang, tetapi mengapa Anda masuk keluar rumah sakit? Jadi masalahnya di situ, ada sesuatu yang nggak benar di dalam data yang ada di pemerintahan Trenggalek itu. Orang yang masuk keluar rumah sakit artinya dia tidak sehat. Artinya kemampuan dia untuk memanfaatkan bonus umurnya itu dihabiskan di ranjang rumah sakit. Mestinya di ranjang pengantin. Jadi sekali lagi banyak data yang berseliweran di kita, termasuk data IKN, dipalsukan oleh mereka yang sekedar melihat data ansih. Tadi diterangkan tadi di dalam
caption tadi, ada IKN. Lalu kita nggak pernah bisa bayangin isi IKN itu seperti apa sebetulnya. Kita tahu bahwa IKN itu adalah tempat yang paling bagus di Indonesia. Ada air mengalir jernih di situ, ada burung di udara, tidak ada tiang listrik melintang, indah sekali. Tapi sebetulnya dia indah di laptop Pak Jokowi, di dalam laptop aja. Di dalam kenyataan itu proyek yang berantakan. Hari ini Pak Jokowi lagi ada di Dubai, nyari investor untuk masuk ke IKN. Padahal sebetulnya Pak Jokowi masa jabatannya udah mau berakhir. Buat apa dia cari investor lagi? Padahal sebetulnya seluruh janji investasi itu yang masuk ke IKN nol. Dari 3-4 tahun lalu Pak Jokowi promosikan terus bahwa IKN akan masuk 1.200 investor. Dan saya bilang pada waktu itu, setahun yang lalu Pak Jokowi berbohong, hoax. Lalu saya dilaporkan ke polisi. Bahkan oleh PDIP, yang bupatinya, Bupati Trenggalek. Tapi belakangan PDIP berselisih dengan Pak Jokowi, lalu saya dipuji-puji oleh PDIP. Jadi bayangkan bagaimana politik itu dikendalikan oleh isu. Sekedar isu. Sekarang saya bersahabat dengan Ibu Mega, bersahabat dengan Pak Hasto, pasti akan bersahabat dengan Bupati Trenggalek kalau dia nggak pindah partai. Nah, saya mau supaya ada pembicaraan yang jujur tentang nasib negeri ini, termasuk nasib Trenggalek. Kalau kita lihat tadi, saya dapat kaos dari teman-teman panitia kabar Trenggalek yang memperlihatkan di situ bahwa Trenggalek ini bukan punya rakyat, dia punya BUMN perhutani. Karena separuh dari wilayah ini dikuasai oleh perhutani itu. Sebetulnya perhutani itu adalah BUMN. Tugas BUMN adalah mensejahterakan rakyat, bukan mencari untung dari rakyat. Nah, poin ini yang mesti kita pastikan dulu. Nah, sekali lagi, kalau kita jadikan Trenggalek ini sebagai contoh bagaimana data itu kelihatan tidak konsisten, ada kebahagiaan, tetapi lebih banyak orang masuk rumah sakit. Kita mau periksa apa yang terjadi di situ sebetulnya. Kalau sumber daya yang ada di IKN, di Trenggalek ini, kita manfaatkan dengan baik, maksimalkan pohon duren, maksimalkan manggis, maksimalkan jalur pantai yang panjang itu, maka tidak mungkin kita pergi pada ekstraktif industri. Ekstraktif industri itu, tambang emas misalnya, itu adalah hal terakhir kalau masyarakat Trenggalek bisa mengoptimalkan sumber daya alami dia kan. Sumber daya yang secara natural tidak merusak lingkungan. Tambang emas pasti merusak lingkungan. Tetapi kadang-kala kita bikin kalkulasi bahwa secara ekonomis tambang emas itu lebih cepat untuk menghasilkan kemakmuran daripada pohon duren. Pohon duren kena ulat dia mati itu. Tapi juga dengan cara yang sama kita mesti hitung apa ongkos ekologis dari tambang emas itu. Apakah pemurniannya itu berbasis pada teknologi atau sekedar dimaksudkan untuk keterangan kecil bahwa sudah ada AMDAL. Jadi sekali lagi semua upaya pertambangan di seluruh dunia mesti dimulai dengan AMDAL. Anda boleh persoalkan investasi di situ, tetapi mulai dengan data AMDAL-nya. Saya balik pada soal yang lebih kita maksimalkan hari ini. Bagaimana Trenggalek menjadi proponen, menjadi pemuka di dalam upaya untuk mempersoalkan kebijakan ekonomi nasional. Saya kasih contoh, satu waktu nanti nasib Trenggalek itu sama dengan nasib Rempang. Karena diperlukan investasi, maka negara bilang, Presiden Jokowi bilang, saya ingin ada kegiatan industri di Rempang. Berapa tanah yang diperlukan? 7.000 hektar. Tapi yang digusur 17.000 hektar. Kan gak masuk akal, buat apa? Demikian juga kalau ada tambang di sini, dari awal kita tahu berapa yang dibutuhkan dan berapa hasil yang bermanfaat bagi rakyat. Bukan berapa hasil yang bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, karena itu palsu datanya. Karena semua hal yang diekstraksi dari bumi itu, metodenya adalah harus menyebabkan CSR-nya tinggal di Trenggalek, bukan pindah ke Solo CSR-nya. Jadi sekali lagi, itu soal pilihan saudara-saudara sebagai rakyat yang mampu untuk mengukur apakah investasi di sini bermutu atau tidak. Kalau dia investasi asing, dicek juga
di negara awalnya, apakah dimungkinkan perusahaan itu beroperasi sambil merusak lingkungan? Nah, masalah ini harus ada datanya nih, supaya kalau kita bicara, kita mampu untuk mengargumenkan masalahnya tuh. Tentu saya tahu bahwa ada situasi kemarahan karena menganggap bahwa satu waktu nanti bumi ini, gunung-gunung karang itu yang menjadi sumber pemukiman air itu akan menjadi kering. Tetapi mesti ada argumen yang kuat. Karena kita ingin supaya setiap kali kebijakan itu diajukan, entah itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, ada argumen tandingan. Nah, teman-teman di Kabar Trenggalek bersama-sama dengan komunitas akal sehat di sini, terutama anak-anak muda itu OKP, lakukan riset yang memungkinkan kalian menuntut hak kalian, entah itu dalam bentuk keikutsertaan saham, entah itu dalam bentuk pembagian keuntungan dividen nanti, entah itu tentang CSR dan sebagainya tuh. Saya ingin supaya hari ini ada kesepakatan kita untuk membaca arah pembangunan Trenggalek, terutama bagi mereka yang ingin bertempur mungkin 2029, ada yang ingin jadi anggota DPR, ada yang ingin jadi bupati. Tetap upaya kompetisi itu didasarkan pada kemungkinan-kemungkinan terbaik yang bisa dihasilkan dari sumber-sumber alami kita tuh. Saya kira itu pengantarnya, dan saya anggap bahwa ini pertemuan untuk memulai keterangan-keterangan kritis tapi dengan analisis akademis yang kuat. Kalau enggak, kita hanya dituduh untuk nyari sensasi. Saya tidak ingin cari sensasi. Kita mau ada substansi dari pembicaraan ini, bukan sensasinya. Terima kasih. Oke. Sekali lagi tepuk tangan kepada dua pentrigger kita. Nah, tentu dari apa yang sudah disampaikan baik oleh Bung Rocky ataupun Bung Digmar siang hari ini membawa penasaran-penasaran baru kepada teman-teman, atau mungkin membawa sesuatu yang pingin kemudian lebih diulik lebih dalam. Maka senyampang beliau berdua masih ada di sini untuk membersamai kita, saya tidak akan terlalu berpanjang lebar untuk berdialog dengan beliau. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang hari ini hadir di USC untuk menyampaikan mungkin unek-unek ataupun pertanyaannya. Termin pertama saya berikan kesempatan untuk 3 penanya dulu. Oke, Mbak yang di sini sebelah sini, mungkin teman-teman operator bisa dibantu dengan micingnya. Kemudian yang ada di sini, masnya di sana. Terus, oke, ada satu, sudah ada 3 orang penanya. Teman-teman operator sudah siap? Oke, silakan mbaknya untuk bisa menyebutkan nama dan juga dari perwakilan instansi ataupun organisasi mana. Kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Bung Rocky sudah hadir di Kota Trenggalek. Saya orang baru di sini. Saya warga Kota Trenggalek yang baru 3 bulan tinggal. Sebelumnya saya di Ambon. Saya dari Ambon. Salam semuanya warga Trenggalek. Tadi saya sempat mengangkat tangan sebelah kiri ketika menyanyikan lagu Darah Juang. Kenapa? Saya ada di Reformasi 98 ketika hal itu terjadi. Terima kasih. Dan saya cuma mau bilang bahwa setiap kali darah juang dikumandangkan, baiknya Anda mengangkat satu tangan kiri Anda untuk sebuah perjuangan yang tidak pernah berhenti. Oke. Namanya dulu, Mbak. Oh ya, saya Insani Syahbarwati. Saya dosen ITB, Institut Teknologi Bisnis Trenggalek. Saya dan beberapa mahasiswa saya ada di sini hadir karena saya memprovokasi mereka harus membuka nalar lebih luar biasa lagi, karena saya ketika tiba di sini saya melihat kota ini minim literasi. Saya berjalan seluruh kota ini dan tidak menemukan satupun toko buku, Bang. Itu menyedihkan buat saya. Kenapa? Karena hampir seluruh kota ini tidak ada saya temukan toko buku, yang artinya masyarakatnya terlalu minim atas literasi. Apa yang tadi mungkin Bung Rocky sampaikan bisa jadi juga tidak banyak yang tahu. 750.000 warga Kota Trenggalek itu tidak semuanya hadir saat ini. Bayangkan hanya 0, sekian persen. Artinya tingkat literasi dengan nama besar Anda sebagai Bung Rocky Gerung se-Indonesia
itu tidak ada magnetnya di Trenggalek. Makanya saya bilang terima kasih terima kasih untuk kabar Trenggalek. Saya apresiasi sekali di usia 3 tahunnya berhasil menghadirkan seorang Rocky Gerung di kota yang kecil ini. Saya mau mengkritisi satu hal, Bung Rocky. Ketika Indonesia di awal pemerintahan Jokowi, kita tahu bersama bahwa semua orang begitu mengeluh-elukan dia sebagai sosok masyarakat bawah yang berhasil duduk di puncak pimpinan presiden. Tetapi 5 tahun terakhir yang terjadi adalah kita semua kecewa terhadap pemerintahan Jokowi selama 10 tahun terakhir. Kenapa? Ada kepentingan-kepentingan lain yang muncul di sana, termasuk di dalamnya dia mencoba mewariskan Wakanda terhadap anak-anaknya. Apa yang Anda sebutkan tadi terkait dengan kondisi IKN saat ini alangkah menyedihkan, sebab kondisi pendidikan Indonesia bahkan gaji dosen sangat minim di Indonesia. Kenapa kemudian membangun sebuah ibu kota yang sama sekali hanyalah sepenggal mimpi yang membuat masyarakat Indonesia saat ini bermimpi pada sesuatu yang semu sebenarnya. Padahal jika dana untuk IKN itu dilakukan untuk seluruh Indonesia, apalagi di Maluku misalnya, yang kepulauan, atau Riau yang kepulauan, yang kondisi pendidikannya sangat-sangat minim. Apa pendapat Anda tentang itu? Terima kasih. Luar biasa pertanyaan dan juga kritikannya. Yang belakang dulu mungkin, oke, yang sudah terlanjur megang mic ada 2 orang ya. Yang pertama masnya yang di depan, yang satunya di belakang. Oke, yang sudah megang mic boleh untuk menyampaikan. Perkenalkan dulu, Mas. Operator. Ya. Ganti. Oke, mic-nya ditunggu dulu. Itu mic-nya Mbak Puan itu nggak bisa ngomong tuh. Ada yang nyabotase kayaknya ini. Selamat datang di bumi terang ing galih untuk Presiden Akal Sehat. Saya Sujiono Bung Rocky, asli tumpah darah di Trenggalek. Insya Allah cukup mengenal. Tadi sudah sedikit saya silahkan menginspirasi Bung Rocky, karena dalam petualangan akal sehat saya sejak masih kuliah tahun 80 yang lalu, saya juga sudah ketemu dengan yang namanya Socrates, yang kesimpulannya saya tidak tahu apa-apa. Bung Rocky nanti oke. Karena itu Bung, kalau untuk bumi teranging galih dalam konteks ini, kita ini hanya manusia ciptaan yang harus sadar keterbatasan akal sehat kita. Untuk konteks ini nanti saya siap tanda petik Bung, bertarung dengan Rocky Gerung akal sehatnya. Tapi saya tetap menyisipkan, kalau orang Trenggalek bilang Bung, petualangan akalmu belum apa-apa kalau kamu belum ketemu wong lumpuh ngideri jagat. Sehingga sampai pada kesimpulan Socrates. Nah, ini inspirasinya. Poinnya, saya sudah jadi guru hampir 40 tahun Bung. Untuk konteks pemberdayaan akal sehat, saya pengalaman di Trenggalek ini, saya kembali ke Trenggalek setelah sempat jadi dosen kira-kira 11 tahun, tahun 2000, saya memperjuangkan pengembangan akal sehat itu Bung, bahkan di lembaga pendidikan, itu tidak segampang retorika. Bahkan di akhir saya sebelum purna Bang Rocky, aspirasinya anak-anak itu sempat saya kirimkan sampai ke level gubernur. Hampir 5 tahun belum diberi solusi. Dalam konteks Trenggalek, saya pesankan
di semua level, kalau memang berani jadi pemimpin level apapun, dia harus teruji standar kompetensinya. Itu baku. Karena seperti guru misalnya Bung, yang bahkan dari menit ke menit sudah ada jadwal yang jelas, itu saja pelaksanaannya masih jauh. Mohon maaf Pak Sugiono, bisa mungkin kepada poin yang pengen disampaikan kepada Bung Rocky supaya... Poin yang ingin saya sampaikan, silakan. Dengan kehadiran Presiden Akal Sehat ini benar-benar berdampak konstruktif dan maujud. Mohon maaf, tidak sekedar retorika. Jadi kalau misalnya nanti akan misalnya Mas Ipin Macung lagi, kita uji betul seberapa kompeten. Dan saya sebagai salah satu yang asli kelahiran sini. Oke, kita sudah tangkap poinnya diri. Untuk Bung Sugiono, satu buah poin sudah disampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti ada follow up, Bung Rocky. Oke, sekarang bergantian ke penanya yang ketiga yang di ujung atas sana. Silakan operator untuk bisa menyampaikan mic-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan Bung Rocky, saya Zurunuska, saya putra asli Trenggalek gitu. Terkait dengan isu tambang emas, saya salah satu orang yang tidak setuju dengan adanya tambang tersebut. Karena salah satu wilayah yang dipetakan itu adalah wilayah di Kecamatan Dongko, di mana itu adalah tempat tinggal saya, mulai dari saya kecil hingga sampai sekarang. Terkait hal itu, karena di sini saya juga masih muda, karena masih belum terlalu banyak pengalaman, maka salah satu cara yang bisa saya gunakan untuk menanggulangi tambang emas itu apabila jadi adalah saya menolak dengan cara mengembangkan salah satu wilayah di Kecamatan Dongko, yaitu dengan insya Allah akan membuka jalur pendakian Gunung Semungklung gitu. Karena Gunung Semungklung adalah salah satu wilayah yang akan terdampak apabila di Trenggalek itu ada tambang emas seperti itu. Jadi untuk saat ini untuk Gunung Semungklung sendiri masih dalam proses pengembangan Bung gitu. Kalau Bung Rocky suka daki silahkan, kalau ke Trenggalek mampir ke Semungklung nggak apa-apa, karena kemarin baru aja kami ambil video kemudian memasang jalur pendakian di sana gitu. Pertanyaan saya adalah, apakah cukup peran saya sebagai putra asli Trenggalek untuk menanggulangi tambang emas itu adalah dengan membuka jalur pendakian tersebut gitu? Karena saya benar-benar nggak setuju, karena di Semungklung tersendiri itu banyak sekali tersimpan sumber daya alam, kayak masih hutannya masih asli, mata airnya masih banyak, dan kayak flora faunanya masih terjaga di sana. Jika kalau itu terjadi, maka saya nggak tahu dampaknya seperti apa gitu. Tentunya berdampak sangat buruk bagi lingkungan di sekitar rumah saya. Seperti itu, Bung. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan untuk 3 orang penanya kita. Tanpa bermaksud untuk kemudian mendikte dari para trigger kita yang sore hari ini bersama kita. Saya yang sedikit mengulang, yang pertama mungkin dari dosen ITB Mbak Insani ya. Ini kegalauan, kegundahan terkait dengan disparitas antara pendidikan dengan konteks yang hari ini sedang kita alami dengan kebijakan pemerintah pusat. Kemudian dari Pak Sugiono, sang filosof tadi pengen beradu filosofi dengan Bung Rocky, terus kemudian supaya tidak hanya sekedar NATO. Dan ini menjadi harapan kita bersama. Terlalu besar harapan kita kalau Bung Rocky kemudian pulang membawa sesuatu yang perubahan besar. Ini kembali kepada kita tentu. Dan yang terakhir dari kawan Dongko tadi, kurang jelas nama yang disebutkan, tetapi kita sudah ambil poinnya bahwa penolakan terhadap tambang emas terutama di wilayah Dongko karena juga ada potensi pendakian Gunung Semungklung, ini wajib untuk kemudian disuarakan dan digelorakan. Monggo mungkin Bung Rocky atau Bung Diki dulu untuk bisa menanggapi. Kami persilakan. Oke, tidak usah berebut. Iya. Bu dosen, terima kasih Bu dosen tuh. Darah juang. Kita diingatkan kembali peristiwa di 98 oleh seorang dosen yang memutuskan untuk mendidik. Dia memilih menjadi pendidik, sementara teman-temannya memilih jadi komisaris. Di angkatan yang sama. Kalau kita tanya kenapa dia memilih jadi pendidik, karena bagi dia problem bangsa ini adalah pendidikan.
bukan infrastruktur. Pak Jokowi memperpanjang jalan tol sambil memperpendek jalan pikiran. Dia pro infrastruktur, dia pro jalan tol, bukan jalan pikiran. Nah, insani memilih sesuatu yang kadang-kadang orang anggap, kalau Anda aktivis 98 itu ada yayasannya tuh, penyaluran komisaris. Tapi saya kira banyak orang yang menunjukkan akal pikirannya secara sehat dengan memilih sesuatu yang menjadi sumber utama krisis kepemimpinan di negeri ini, yaitu pendidikan. Itu setara dengan keterangan yang kita bisa baca bahwa IQ orang Indonesia itu cuma 78 atau tinggal 78 di Asia. Bagaimana kita mau bersaing bonus demografi kalau otak kita itu tidak mampu tumbuh setajam, sesempurna Singapura misalnya, yang rata-rata IQ-nya 115, atau Vietnam 105. Jadi dari awal yang diterangkan oleh Pak Jokowi bonus demografi udah pasti gagal, karena itu cuma retorika. Faktanya tidak ada penambahan IQ nasional, dan itu terlihat dalam pemilu yang lalu. Jumlah pemilih Indonesia 78% di pemilu kemarin hanya lulus kelas 7, artinya tidak lulus SMP bahkan. Nah, inilah sumber dari politik BLT. Disogok pakai BLT, lupa dia tentang tugas negara. Jadi terkait betul di sini pilihan kita, apakah Trenggalek, kalau saya baca misalnya statistiknya, berapa rata-rata usia sekolah di Trenggalek? Berapa banyak tadi dia protes kemampuan naratif dari anak-anak muda Trenggalek untuk bahkan mendalilkan bahwa kita menolak tambang emas dengan argumen ABCD. Kalau tadi diminta misalnya, oh, Anda menolak tambang emas, sama, karena ada pilihan tambang emas atau jalur pendakian. Saya pengurus Panjat Tebing Indonesia, saya lebih memilih Panjat Tebing, jadi saya memilih jalur itu. Tapi bagi mereka yang membutuhkan kehidupan sehari-hari, bahkan untuk menjadi penambang liar, dia pasti memilih tambang itu. Nah, di situ perlu argumentasi. Tapi argumentasi yang disebut argumentasi kalau ada duel naratif. Kita tidak lihat ada duel narasi yang bermutu, bahkan di tingkat pusat. Semua talk show yang ada di Jakarta itu ya isinya omon-omon doang. Nggak ada poin di situ untuk bertengkar. Jadi saya kira biasakan untuk melatih diri bertengkar. Ini mahasiswa, kalau Anda lagi ngadapin dosen itu bertengkar dengan si dosen supaya terjadi dialektiks, supaya terjadi percakapan untuk menghasilkan jalan pikiran. Jadi kalau Ibu Insani lagi nerangin, kamu jangan ganggu-ganggu pada dia, menggeleng aja tuh. Menggeleng artinya ingin cari perkara dalam pikiran. Rektor bicara, geleng-geleng aja tuh. Sampai saudara tahu bahwa saudara harus mengangguk. Mengangguk itu tanda feodal. Jadi jangan pernah mengangguk ketika Anda sedang belajar. Dosen yang baik, dia akan ajak mahasiswanya untuk bertengkar, bukan untuk menerima perintah. Itu dasarnya tuh. Ya, sekali lagi itu terkait juga dengan tadi Pak Dukun, siapa namanya? Pak Yudhoyono. Dia bilang tadi, jangan retorika aja, karena Socrates ABCD. Lo Socrates itu ahli retorika, Pak. Itu aja udah kecil. Tapi saya tahu yang dia maksud, bahwa selalu mesti ada sesuatu yang dihasilkan dari retorika, yaitu akibatnya harus menimbulkan keinginan rakyat untuk berproduksi. Itu namanya. Jadi kalau cuma retorika aja, itu sama dengan Pak Jokowi bicara soal IKN, isinya retorika. Nggak ada yang masuk ke IKN sebagai investasi. Kalau saya beretorika, memang tugas saya beretorika. Kan saya bukan pengambil kebijakan. Yang mestinya mengambil kebijakan justru yang berretorika. Ambil kebijakan kan kacau negara ini kan. Saya memilih untuk menjadi pengkritik kekuasaan, bukan pemberi solusi. Saya gaji menteri untuk mereka cari solusi. Tiba-tiba mereka tanya saya, solusinya apa? Ya berhenti, saudara. Jadi mesti ada kenekatan kita untuk mengatakan bahwa fungsi kritik itu tidak memerlukan solusi. Solusi itu bonus. Kalau saya kritik, saya kasih solusi, itu bonus aja. Tetapi
Tetapi harus ada aktivitas yang mengkritik kebijakan. Itu partai oposisi itu. Nah, oposisi ini yang tidak ada di Indonesia. Semua proposal publik harus melalui filter oposisi itu. Anda mau batu bara, Anda mau nikel, Anda mau segala macam, harus ada yang beroposisi supaya proposal itu datang secara persis. IKN tidak ada oposisi. Kenapa? Karena Pak Jokowi udah putuskan pindahkan IKN. Setelah itu dia bilang silahkan lakukan AMDAL. Lo mestinya AMDAL dulu baru putuskan. Kan itu masalahnya. Sekarang ada problem. Apakah IKN akan lanjut? Tidak, akan mangkrak itu. Kenapa Prabowo akan pakai uang untuk membeli tempe dari Trenggalek untuk makan siangnya bergizi itu. Bukan untuk membiayai IKN. Jadi poin itu yang kita inginkan. Jadi kita promosikan pikiran supaya kita menghasilkan Trenggalek yang berpikir. Anda bisa pilih. Kalau Anda tidak berpikir, Anda berubah jadi tergolek, bukan Trenggalek. Oke, terima kasih Bung Rocky. Bung Diki mungkin menambahkan dari komentar yang disampaikan Bung Rocky atau juga dari penanya. Ya, saya hanya ingin mengomentari yang pemuda tadi soal mau menjadikan alternatif pendakian. Saya pengusaha ya, saya juga punya tambang batu bara, saya juga pernah main di tambang emas. Apa kelebihan kamu bikin pendakian gunung dibandingin sama tambang emas? Ya, ada mic. Operator mic-nya mungkin bisa digeser. Sudah ada Bung Dikmar? Sudah ada. Saya tantang kamu sekarang. Saya penambang emas, saya masih tetap pengen nambang emas. Kamu bilang mau kamu ganti dengan pendakian gunung. Apa kelebihan pendakian gunung kamu dengan saya tambang emas? Karena kalau dari prinsip saya itu sugih itu tidak harus dengan bondo gitu. Karena ada istilah sugih tanpa bondo, dikdoya tanpa aji gitu ya. Jadi indikator kesugihan seseorang itu tidak hanya dengan diukur dari harta atau apa, tapi bagaimana kita itu dapat bermanfaat bagi orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa saya nggak setuju? Karena dampaknya itu sangat luar biasa. Karena di Semungklung itu sendiri adalah di situ kayak mata airnya itu banyak sekali yang digunakan mulai dari Kecamatan Dongko, Pulih, bahkan Panggul. Jadi 3 kecamatan itu sumber airnya di situ, seperti itu. Kemudian di sana itu juga flora faunanya masih banyak sekali gitu. Maka kami dan prajurit rimba itu untuk menanggulangi tambang tersebut adalah dengan membuka jalur pendakian dengan harapan semoga ini tidak dapat ditambang seperti itu, karena apapun sebaik apapun tambang pasti ada punya dampak yang negatif itu dalam jangka waktu pendek ataupun panjang, pasti ada dampak negatifnya itu seperti itu. Terima kasih. Oke. Saya sudah keliling ke beberapa negara Eropa. Saya tidak pernah lihat air di Indonesia sebersih air di Eropa. Saya tidak merasakan udara di Eropa yang segarnya seperti di negara kita, misalkan di Jakarta, Surabaya. Padahal itu di ibu kota negara. Saya kasih gambaran. Dulu juga mereka sama. Mereka lakukan penambangan emas, mereka juga lakukan penebangan hutan. Sehingga akhirnya negara-negara itu kehilangan paru-paru negaranya. Kemudian dia meminta negara kita yang masih lengkap hutannya, lantas dia bilang tidak boleh Anda tebang karena ini adalah paru-paru dunia. Sementara kita, negara kita memang bisa menghidupkan rakyatnya dengan sumber daya alam yang ada. Ini kontradiktif ya. Ya, di satu sisi saya mengerti, ya. Saya hanya ingin memancing, bukan saya orang yang pro dengan tambang emas. Anda lihat statement saya jelas orang yang tidak setuju penambangan emas. Tapi Anda jangan cuma bicara tidak setuju, kemudian mencari arti pendakian. Anda tahu nggak nilai ekonomisnya berapa? Kalau saya tambang emas dengan cara yang benar, dengan teknologi yang baik, saya bisa memakmurkan negara rakyat yang ada di Trenggalek. PDRB Anda, ya, produk domestik regional negara bruto Trenggalek itu paling rendah nomor 2 di Jawa Timur, hanya 30.000 saja. Sementara di Malang sudah 170 sekian, kemudian di Kediri 245, jauh sekali. Pendapatan per kapita Anda hanya 30.000.
Kalau saya bikin tambang emas dengan baik, mungkin saya bisa bikin Anda 350.000 PDRB-nya. Kenapa tidak? Kalau saya seorang petambang yang punya etika lingkungan, Anda saya tantang, Anda melarang saya, Anda punya hitungan sosial ekonominya enggak? Punya hitungan value ekonomi tidak? Anda bicara carbon value. Oh, kita punya carbon value. Bupati sedang menyiapkan memberikan carbon value ya, carbon kredit. Kamu tahu nggak, Eropa itu membuat carbon kredit itu supaya negara-negara berkembang yang bisa menjadi paru-paru mereka tuh tidak membabat hutannya. Sehingga dibiarkan aja dia hidup dengan ekonomi seadanya, tapi paru-paru dunia tetap ada. Jangan terjebak juga sama hal-hal yang begitu. Ya, jangan terjebak juga dengan NGO anti lingkungan hidup yang menyampaikan bahwa Indonesia harus melestarikan hutannya karena itu akan bisa merusak ekosistem di negara. No, itu kebutuhan mereka. Carbon credit itu nilainya tidak semahal kalau kita mampu memdayakan alam kita dengan benar. Yang kita khawatirkan adalah investor yang mau masuk ke situ adalah negara asing yang punya saham 95%. Sehingga nggak mungkin dia berpikir moral, pasti dia berpikirnya cuan gue mesti banyak dan cepat. Itu yang harus Anda takutkan kan? Jadi Pak Bupati, jangan kamu bilang saya menolak, kamu tantang Bupati. Pak Bupati, kalau Anda izinkan itu, berapa PDRB kami akan meningkat, berapa tahun PDRB itu akan meningkat, berapa nilai PDRB-nya, dan jaminkah tidak ada kerusakan lingkungan. Itu dong tantangannya. Kalau dia bisa nyebutkan angkanya, baru kamu kasih. Mana buktinya? Mana visibility study-nya? Mana amdalnya yang membuktikan itu? Kalau cuma sekedar saya tidak setuju pada mata air bagus. Eropa itu tidak punya mata air bagus, tapi airnya bisa diminum langsung dari keran. Iya. Eropa itu air dari keran mereka bisa minum. Nggak punya mata air bagus. Mereka teknologi bisa melakukan itu. Jadi jangan juga kita terperangkap sama hal-hal yang membuat kita kayak naif. Ya, saya setuju pelarangan itu, tapi mesti sangat-sangat objektif, sangat-sangat punya argumentatif, bukan cuma sentimental. Nggak usah tambang emas, lalu kamu hidup melarat seperti biasa dengan 30.000 per kapita. Ngapain? Kenapa tidak bisa dilakukan dengan solusi lain? Ya, saya coba pancing Anda mau bicara apa sekarang? Anda tetap ngotot mau melarang, silakan, tapi argumentasinya apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Dikmar. Memberikan pandangan yang berbeda terhadap aktivitas penolakan terhadap tambang. Menjadi tugas baru bagi teman-teman pemilik akal sehat di Trenggalek untuk kemudian mengkaji lebih dalam terkait dengan analisa-analisa ekonomi yang kemudian kita bandingkan. Karena kalau membandingkan antara kebijakan dengan kondisi real yang ada, mestinya harus apple to apple. Kalau pemerintah menawarkan ekonomi, tentu kita juga harus lawan juga dengan analisa ekonomi. Teman-teman di Tiongkok siap ya untuk kemudian membuat analisa terkait dengan nilai ekonomi ketika kemudian kita tetap mempertahankan kelestarian alam kita dibanding dengan kemudian ketika ada investor yang masuk untuk melakukan pertambangan. Siap ya? Oke, luar biasa.